Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan. Dan pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Fathul Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu yang pertama menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah, yang kedua menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Mekah, yang ketiga menyajikan paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah, dan yang keempat mempresentasikan paparan hasil analisis sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Nah, berikut ini peta konsep pada materi Fathul Mekah. Jadi pada materi bab ketiga ini ada 3 sub yang akan kita pelajari, yaitu yang pertamanya sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah, kemudian faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah, dan haji wada. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada materi sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Nah, berikut gambaran umum peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah merupakan penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah beserta pasukannya, di mana peristiwa ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah, kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah ini? Sebab utamanya yaitu adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Yaitu pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu isinya yaitu suku Arab bebas memihak dan memilih bergabung dengan Rasulullah di Madinah atau bergabung dengan kaum Quraisy di Mekah. Nah, adanya poin tersebut ini menjadikan Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kaum kafir Quraisy, sementara suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Di mana 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ini, suku Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah yang menyebabkan kurang lebih 40 orang suku Khuza'ah wafat. Selain itu, ketika salah seorang suku Khuza'ah yang bernama Budayl bin Warqa hendak melaporkan kejadian penyerangan tadi kepada Rasulullah di Madinah, dia melihat kaum Quraisy sedang menyiapkan pasukan bersenjata lengkap di Hudaybiyah, yang tujuannya yaitu untuk menghalangi umat Islam yang mau masuk ke Mekah. Nah, berikut ini kronologi peristiwa Fathul Mekah. Nah, peristiwa ini diawali dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Nah, tadi sudah dijelaskan di mana salah satu isinya yaitu suku Arab lain bebas memihak dan memilih bergabung dengan Rasul di Madinah atau dengan kaum kafir Quraisy di Mekah, yang menyebabkan Bani Bakar menyatakan diri setia kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Nah, pada poin lainnya disepakati bahwa antara umat Islam dan kafir Quraisy tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Nah, namun hal ini justru dipergunakan Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Penyerangan ini dibantu oleh kafir Quraisy yang menyebabkan kurang lebih 40 orang Bani Khuza'ah meninggal. Ketika salah seorang Bani Khuza'ah yang bernama Budayl bin Warqa melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah, Rasul memberikan 3 pilihan kepada kaum kafir Quraisy. Yaitu yang pertama, orang-orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Kemudian pilihan keduanya yaitu orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari Bani Khuza'ah. Dan yang ketiganya, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, ternyata kaum kafir Quraisy memilih poin yang ketiga. Jadi dari ketiga usulan tadi, kaum kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenyataan ini membuat tidak ada lagi pilihan untuk Rasulullah selain mempersiapkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy. Dan melihat keseriusan Rasulullah dengan pasukannya, ternyata Abu Sufyan merasa menyesal telah menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah.
Lalu pada akhirnya Abu Sufyan pergi ke Madinah untuk memperbaiki isi perjanjian Hudaybiyah. Namun ketika menemui Rasulullah, Rasul tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya Abu Sufyan ini pergi menemui Abu Bakar dengan tujuan meminta bantuan agar mau membujuk Rasulullah. Namun Abu Bakar menolaknya. Kemudian Abu Sufyan ini pergi menemui Umar. Namun ternyata Umar juga melakukan hal yang sama seperti halnya Abu Bakar. Kemudian Abu Sufyan berusaha lagi menemui Ali bin Abi Thalib. Namun ketika menemui Ali bin Abi Thalib, Ali menjawab, "Aku tidak melihat suatu hal yang lebih berguna bagimu. Tapi bukankah engkau adalah pemimpin Bani Kinanah? Bangkit dan berilah jaminan perlindungan untuk manusia, kemudian pulanglah." Akhirnya melihat jerih payahnya tidak membawa hasil, maka Abu Sufyan pulang menuju Mekah. Di lain pihak, Rasulullah telah mempersiapkan pasukan dengan jumlah 10.000 orang untuk menyerbu Mekah. Usaha ini sengaja dirahasiakan agar tidak bocor kepada pihak kafir Quraisy. Namun salah seorang sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah ternyata mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Namun karena alasan yang masuk akal, akhirnya Rasulullah memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Akhirnya pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah bersama pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Dan ketika sampai di Marwa Zahron, Rasul menyuruh para sahabat untuk masing-masing menyalakan api unggun untuk menakut-nakuti kaum kafir Quraisy. Setelah itu, Rasul dan pasukannya melanjutkan kembali perjalanan, dan ketika sampai di Dzultuwa, Rasul membagi pasukan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini masuk dari arah selatan. Pasukan kedua yaitu pasukan kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, ini masuk dari bagian barat. Kemudian pasukan Muhajirin dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ini masuk dari arah Bukit Hindi. Dan pasukan terakhir yaitu pasukan sayap kiri dipimpin oleh Jubair bin Awam, masuk dari arah utara. Kemudian pasukan Islam memasuki Makkah dengan damai tanpa adanya pertumpahan darah. Kemudian Rasul memasuki Masjidil Haram, melakukan tawaf dan juga membersihkan Ka'bah dari berhala. Setelah itu Bilal bin Rabah melantunkan azan dan umat Islam melaksanakan sholat kemenangan. Dan dari Ibnu Hisham, juga para pakar biografi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengeksekusi 17 orang terpidana. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat gigih menentang Islam. Meskipun pada akhirnya di antara mereka ada beberapa yang meminta ampunan, dan akhirnya Rasul pun memaafkannya. Dari peristiwa Fathu Mekah ini kita bisa mengambil hikmah. Di antaranya yang pertama, untuk mencapai tujuan yang mulia, bersikaplah lemah lembut dan tidak frontal. Kemudian Fathu Mekah meninggalkan kesan positif bagi penduduk Mekah terhadap pribadi Rasulullah khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Demikianlah paparan kita hari ini terkait sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dari materi yang dipelajari, untuk kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.